Ya, selamat pagi. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik. Nah, ini adalah tahap yang pertama, yaitu tahap pra-observasi bersama rekan saya Lydia dan saya Mega Putri. Ya. Selamat pagi Miss Lydia. Selamat pagi Miss Mega. Gimana, sudah sarapan belum? Sudah ya. Saya belum. Ya Miss, jadi tujuan pertemuan kita saat ini adalah nanti saya akan masuk ke kelasnya Miss Lydia untuk observasi kelasnya ya. Nah, jadi pertemuan ini adalah persiapan sebelum saya melakukan observasi supaya nanti observasinya lebih lancar gitu ya, dan saya tahu apa yang ingin Miss Lydia kembangkan supaya saya juga bisa belajar dari Miss Lydia dan Miss Lydia juga bisa mengembangkan diri gitu. Apakah ada pertanyaan, Miss? Belum sih. Belum ya? Oke. Nah, nanti waktu observasi di kelasnya Miss Lydia ini kan guru bahasa Indonesia ya. Nanti saya masuk kelas berapa, Miss? Masuk di kelas 8B. Masuk di kelas 8B ya? Iya. Oke. Topiknya tentang apa, Miss? Topiknya tentang teks persuasi. Teks persuasi ya. Teks persuasi itu tentang apa, Miss? Teksnya sih bertujuan untuk yang mengajak pembacanya untuk melakukan sesuatu. Oh, oke, baik. Nah, kalau dari ini nanti di teks persuasi ini pertemuan keberapa ya? Pertemuan pertama. Oh, pertemuan pertama ya. Jadi benar-benar awal ya. Awal. Nah, kalau tujuan pembelajarannya apa nih nanti, Miss? Di pertemuan pertama ini tujuannya siswa itu bisa mengidentifikasi teks persuasi. Jadi dia bisa membedakan ciri khas dari teks persuasi ini dibandingkan teks-teks yang mereka pernah pelajari sebelumnya. Jadi kata kuncinya bisa mengidentifikasi teks persuasi ya? Iya. Lalu bisa apa tadi, Miss? Maaf, Miss. Membandingkan gitu ya? Iya. Membandingkan dengan teks yang lain. Oke, sebentar saya catat ya. Kalau sebelumnya mereka sudah belajar tentang teks apa saja, Miss? Sebelumnya mereka pernah belajar teks berita, iklan, teks eksposisi, teks eksplanasi, dan teks puisi. Jadi ini adalah teks berikutnya setelah mereka belajar itu semua ya. Oke, baik, paham, Miss. Nah, nanti dalam proses pelaksanaannya, nah ini kan kita sudah pernah Miss sudah pernah belum ya mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin mengerti tapi hanya di permukaannya aja gitu. Oh iya, jadi kayak apa yang Miss ketahui sih mungkin tentang pembelajaran berdiferensiasi? Saya menganggapnya itu pembelajaran yang dibedakan berdasarkan kemampuan siswa gitu. Oh iya, jadi memang benar seperti yang Miss sampaikan tadi sih, intinya sih memang kita mau mengajarkan kepada siswa pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya siswa gitu ya. Karakteristiknya dia apa, kita bisa gali dan kembangkan dia melalui pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ada diferensiasi konten, itu mengenai konten yang bisa dibuat beragam sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan konten yang ada. Lalu bisa dengan prosesnya juga bisa beragam supaya anak-anak dengan gaya belajar tertentu mungkin misalnya ya, mereka bisa tetap mengikuti dan belajar dengan maksimal. Atau bisa dengan diferensiasi produk. Jadi produk akhirnya nanti bisa berbeda gitu, Miss. Nah, mungkin Miss pernah punya bayangan, pernah melakukannya mungkin? Pernah sih, di bab teks iklan itu ya. Jadi mereka sama-sama membuat iklan tapi bentuknya itu beda, jadi produknya yang beda. Ada yang poster, ada yang video, ada yang audio seperti di podcast gitu ya, iklan-iklan di Spotify. Menarik, Miss. Oh, berarti sebenarnya Miss Lydia sudah pernah lakukan ya pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin maknanya penamaannya aja ya yang belum terlalu familiar ya. Nah, nanti di sini harapannya dalam pembelajarannya Miss juga ada pembelajaran yang berdiferensiasi nih, Miss. Nah, mungkin ada bayangan apa, Miss, tentang teks persuasi ini kalau mau dibuat berdiferensiasi, Miss? Apa yang bisa?
Jadi mungkin di proses mereka belajar itu yang beda sih, sama kontennya juga. Jadi kira-kira nanti arahnya ke diferensiasi proses dan konten ya. Iya. Kalau proses kira-kira akan seperti apa, Miss? Kalau proses, jadi sebelumnya saya pernah lakukan tes gaya belajar anak. Jadi mereka akan dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Jadi satu kelas dikelompokkan jadi 3 berdasarkan gaya belajar mereka gitu. Yang auditori, mereka akan mendengarkan audio atau video gitu. Yang visual, yang mereka akan membaca beberapa teks gitu. Yang kinestetik, nah saya akan lakukan model belajar yang tadi kan saya sudah bagi ke dalam 3 kelompok ya. Iya. Nah, saya akan sebar barcode di sekitar sekolah. Jadi di beberapa lantai gitu saya akan sebar barcode dengan warna yang berbeda. Jadi tadi 3 kelompok itu 3 warna, misalnya merah, kuning, hijau. Jadi kelompok auditori akan scan barcode yang warna merah aja gitu. Di situ nanti akan ada video pembelajaran, beberapa teks persuasif dalam bentuk video kayak gitu. Terus yang visual dia cuma saya perintahkan scan barcode yang warna hijau, begitupun juga yang kinestetik. Sebenarnya kalau yang kinestetik lewat kegiatan berpindah dan berkeliling itu juga memfasilitasi ya. Oke, wah menarik banget sih Miss. Jadi bisa memperlengkapi semua gaya belajarnya anak ya yang ada di kelasnya Miss ya. Oke, jadi tadi kalau misalnya saya tangkap akan ada barcode di sekeliling lantai gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya di sekeliling lantai, nanti kira-kira pengawasannya gimana ya Miss? Pengawasannya ya saya juga berkeliling secara cepat sih. Iya, maksudnya mungkin apakah ada opsi lain, misalnya ada 1 lantai saja misalnya, atau harus di semua lantai gitu misalnya? Ya bisa diperkecil luasannya sih. Oke, jadi bisa dipertimbangkan nanti Bisa. Lebih efektif yang di mana ya, apakah cukup 1 lantai atau 2 lantai atau 3 lantai, itu mungkin bisa jadi pertimbangan ya Miss ya. Bisa. Ya kira-kira nanti lebih kalau misalnya Miss pilih gitu, misalnya lebih serak yang mana nih? Mungkin yang 1 lantai aja. 1 lantai gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah nemukan ya pembelajaran berdiferensiasi dengan konten dan proses ya. Ini menarik sih Miss, karena juga ada barcode, anak-anak juga difasilitasi sesuai karakternya, kodrat alamnya, mereka pakai gadget ya. Iya. Keren, saya jadi terinspirasi loh. jadi termotivasi loh. Termotivasi oleh apa yang Miss lakukan. Keren. Nah, yang berikutnya ini tentang kompetensi sosial emosional juga Miss. Jadi ketika kita mengajar baik sebagai guru maupun siswa, kita juga akan menumbuhkan kompetensi sosial emosional dalam diri siswa. Nah, itu meliputi kesadaran diri, manajemen diri, lalu kesadaran sosial, lalu keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kalau dalam bayangannya Miss nih, kalau besok ketika melakukan pembelajaran teks persuasi ini, kira-kira kesadaran diri apa yang bisa dikembangkan dari siswa? Kesadaran diri Dalam hal apa misalnya? Dalam hal Supaya mereka fokus gitu. Iya, supaya mereka fokus. Jadi awal masuk kelas itu selama mungkin 3 menit atau 5 menit di awal itu saya akan mendongeng. Jadi kisah yang familiar aja, kisah yang hampir semua orang tahu gitu. Ya, dongeng anak kecil. Terus saya minta mereka mendengarkan saya mendongeng, tapi sambil mereka mendengarkan, saya minta setiap mereka menemukan kata kerja, mereka harus tepuk tangan sebanyak 1 kali. Lalu setiap mereka menemukan kata sifat, saya minta mereka untuk hentakkan kaki gitu. Jadi iya, mereka harus bisa konsentrasi untuk bisa melakukan instruksi dengan benar. Oke, menarik sih. Jadi melalui dongeng ya, supaya mereka tetap fokus, punya sadar diri penuh, saya sedang belajar bahasa Indonesia gitu ya.
Oke, menarik Miss. Kalau tentang manajemen diri, kira-kira gimana supaya anak-anak bisa memanage dirinya gitu? Kira-kira dalam hal apa ya? Dalam hal mereka saya beri kepercayaan, jadi dalam waktu berapa puluh menit untuk mereka bisa atur sendiri waktunya, selama apa mereka harus berkeliling tadi untuk cari barcode-nya, seberapa lama mereka diskusi, seberapa lama mereka mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusinya mereka gitu. Oh, oke, baik, menarik. Mereka bisa atur dirinya ya, memanage dirinya dan juga kelompoknya ya. Nah, kalau dalam hal kesadaran sosial bisa apa ya yang dilakukan? Kesadaran sosial mungkin waktu mereka diskusi. Jadi di situ mereka bisa tekan egonya masing-masing untuk mau mendengarkan pendapat orang lain, nggak menganggap pendapatnya mereka paling benar sendiri. Betul. Iya betul. Mereka harus bisa belajar juga menghargai pendapat orang lain ya. Lalu tentang keterampilan berelasi ini. Keterampilan berelasi ya mungkin lewat diskusinya juga sekaligus ya. Iya gitu. Atau waktu nanti jadi ada perwakilan kelompok yang mempresentasikan hasil mereka, ya mereka mau mendengarkan, mereka juga mau dengan antusias memberikan sanggahan atau tambahan gitu. Oke, baik, menarik Miss. Dan yang terakhir ini tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dalam hal apa kira-kira? Dalam hal ketika mereka mengerjakan LKPD atau LKS, ya mereka bukan hanya asal-asalan yang penting kumpul, tapi mereka bisa pertanggungjawabkan itu di depan teman-teman, di depan ya ketika mereka presentasi nanti. Gitu. Oh oke, baik, menarik Miss. Jadi kira-kira Miss sudah punya gambaran nanti observasinya akan seperti apa gitu ya. Oh ya, tadi saya ini ya belum tanyakan ya. Ya, jadi Miss tadi sudah membayangkan ya nanti kalau diobservasi akan seperti apa. Nah, kalau saya boleh tuliskan nih untuk dirangkum, jadi kira-kira area pengembangan apa saja yang hendak Miss capai nanti? Kalau di pertemuan pertama ini mereka bisa belajar untuk berani menyatakan pendapat dan mempertanggungjawabkan pendapat mereka. Terus mereka juga ya mau tekan ego untuk mendengarkan pendapat orang lain dan nggak merasa paling benar sendiri. Oke, jadi maaf saya sambil catat Miss. Bisa diulang ya. Siswa dapat belajar berani menyatakan pendapat, lalu dan mempertanggungjawabkan pendapatnya. Ya. Tuh, lalu mereka bisa menekan ego untuk mendengarkan orang lain. Gitu. Oke. Baik. Nah, kalau ini tadi dari segi siswa ya, area pengembangan siswa yang hendak dicapai ya. Kalau dari segi Miss sendiri, apa yang ingin Miss kembangkan dari seginya Miss? Kreativitas mungkin. Kreativitasnya Miss ya. Iya. Jadi mau cari cara, mau terus belajar untuk cari cara supaya anak-anak itu bisa belajar materi dengan senang dan rela gitu. Oke. Pelajaran guru untuk pembelajaran yang menyenangkan ya. Ya, mungkin tentang pengelolaan kelas atau yang lainnya, apakah itu bisa jadi area pengembangannya juga atau masih belum? Belum sih. Oke. Jadi kreativitas pembelajaran guru untuk pembelajaran yang menyenangkan ya dan bermakna ya. Iya. Karena kadang kalau misalnya menyenangkan saja mungkin belum sampai ke maknanya ya, jadi belum dapat gitu. Nah, dari area pengembangan yang hendak Miss capai tadi, anak-anak bisa menyatakan pendapat, mempertanggungjawabkan pendapatnya, dia juga punya empati tadi ya. Lalu Miss juga ingin mengembangkan kreativitas pembelajaran. Nah, strategi apa nih yang akan Miss persiapkan nih untuk mengembangkan hal-hal itu tadi? Pertama, sebelumnya saya pernah lakukan tes gaya belajar anak, lalu menyusun RPP, kemudian
browsing supaya idenya mungkin bisa lebih terbentuk gitu. Iya. Terus bisa konsultasi juga ke guru yang lebih berpengalaman juga. Oke. Pada ketua mapel bisa ya? Bisa. Oke. Wah, menarik sih ini Miss. Jadi Miss sudah punya strategi yang akan Miss lakukan nanti ya. Nah, mungkin ada beberapa catatan yang akan nanti saya juga ikut sebagai supervisor untuk melihat dari Miss, yaitu mungkin ada RPP ya sebelum observasi. Apakah kita juga bisa sepakati mungkin Miss? Jadi nanti kira-kira RPP-nya saya bisa terima kapan gitu? Hari Rabu ya. Oke. Diterima hari Rabu ya. Oke, kalau observasinya hari apa ya tadi saya belum tanya. Hari Kamis. Oke, jadi observasinya hari Kamis. Ya. Jam berapa ya, Miss? Jam 8 sampai 9.20. Jam 8 sampai 9.20 ya. Ya. Di ruang Bahasa Indonesia 1. di ruang PIN 1. Oke. Ya, nanti saya juga akan melakukan supervisi yang saya lakukan ini observasinya akan melihat nih apakah area pengembangannya yang akan kita capai bersama ini apakah sudah berhasil atau belum atau apa yang perlu kita evaluasi. Jadi nanti setelah observasi pun kita akan bercakap-cakap lagi untuk diskusi apakah area pengembangannya sudah berhasil ditingkatkan, mana yang sudah, mana yang belum gitu ya Miss ya. Oke, itu tadi Miss cut. Ya itu tadi Miss coaching hari ini tentang persiapan untuk supervisi akademik yang akan Miss lakukan nantinya ya, kiranya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum ada. Belum ada ya. Ya. Ini saya tanda tangani dulu karena kita harus bersama-sama sepakat ya Miss ya. Mungkin bisa dibaca dulu. Ya, terima kasih Miss. Selamat pagi. Terima kasih, Mas Maida. Dan berkati. Semangat.